Persitara Jakarta Utara yang dilatih oleh pelatih caretaker yaitu Jackson F. Tiago. Dan kita lihat bagaimana Jackson memplacing pemain kesayangannya Rahmat Poci Rifai sebagai El Capitano untuk Persitara Jakarta Utara. Dan kita juga melihat bagaimana di depan Rahmat diduetkan bersama Alfredo, satu legiun asing baru untuk Persitara dan juga Pamungkas dan juga Poci. Dan inilah dia Persija Jakarta, sebuah tim yang saat ini ditangani oleh Coach Danur Window. Ya, kita lihat bahwa di sini adalah kelihatannya ini adalah tim terbaik yang dimiliki Persija saat ini. Dan kita lihat Hendro Kartiko diplot sebagai penjaga gawang dan kita lihat di sini menggunakan pola 4-3-1-2. Kita lihat Robertino lah pemain yang menjadi second line yang akan mencuri gol dari lini kedua. Iya, sebuah hal yang sangat tidak lazim. Kita lihat bagaimana ternyata para pemain juga masih melakukan pemanasan. Ya, inilah dia kick off babak pertama derby ibu kota. Persitara Jakarta Utara menghadapi Persija Jakarta dalam Bola Senin Super di ANTV. Tekanan kita lihat langsung dilakukan oleh Persija Jakarta. Kembali lagi kali ini para pemain dari Persitara melalui Poci atau Rahmat Rifai. Di sektor sebelah kanan, tekanan demi tekanan coba dibangun melalui Taufik. Dan kali ini lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Leo Saputra akan melakukan lemparan ke dalam kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini menguasai bola. Masih Greg Nokolo kali ini masuk dalam kotak penalti. Greg Nokolo. Ya, tarik menarik dan sepertinya sebuah pelanggaran. ya memang ada gangguan kita lihat tadi untuk suatu penetrasi yang dilakukan oleh Greg Nokolo. Dan tertangkap oleh wasit Purwanto. Ya, kita tahu di sini Ismet Sopian mempunyai andalan dari tendangan-tendangan seperti ini dan dia kerap sekali menciptakan gol dari tendangan seperti ini dan ini sangat-sangat baik ya, posisi yang sangat baik. Ya, jaraknya sangat ideal tentunya bagi Ismet Sofian untuk melakukan sebuah tendangan langsung mengarah ke gawang Wawan Darmawan. Jarak tembak yang sangat bagus dan Ismet spesialis di sini. Sudah lakukan Ismet kali ketiga yang jauh dan sebuah gol! Sebuah gol dari Greg Nokolo untuk tim barunya Persija Jakarta dalam derby ibu kota dari Stadion Sijala Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Merubah kedudukan menjadi 0-1. Persija Jakarta unggul atas Persitara Jakarta Utara. Sangat cepat, sangat indah dan begitu mengagetkan lini belakang Persitara. Bagaimana suatu asis yang bagus lewat bola mati dari Ismet Sofian. Dan ini dia Greg, sundulannya begitu bagus dan sama sekali tidak ada reaksi dari penjaga gawang Persitara Jakarta Utara. Iya, memang sangat mengagetkan. Kita lihat biasanya Ismet melakukan tendangan langsung ke arah gawang dan kita lihat kali ini Ismet mengarahkan bola kepada Greg Nokolo yang memang sangat terjaga akurasi heading yang dilakukan dan kita lihat bagaimana terkaget Wawan bola lebih dulu memantul ke tanah sehingga gawangnya terjebol. Ya, ini salah satu gol tercepat kedua saya pikir. Muncul pada menit pertama detik ke-34 setelah Hilton Morera. Bagaimana Hendro Kartiko meminta rekan-rekannya untuk menutup. Ya, ini kita lihat tentunya kesempatan bagi Persitara Jakarta Utara untuk membalas tuntas gol dari Greg Nokolo. Ya, pelanggaran yang hampir sama posisinya di sebelah kanan. Ya, Yaso dan juga Alfredo Figueroa kita lihat sudah dilakukan sebuah tendangan kali ini. Sebuah tinjuan dilakukan oleh penjaga gawang Hendro Kartiko. Kali ini sebuah serangan balik coba dibangun melalui Leo. Sebuah pelanggaran dari Leo Saputra. Ya, bagaimana Leo tadi menghambat pergerakan dari Regi. Ya, keras sekali memang kita lihat Leo tidak bisa ngerem lagi dan satu sepakan saya pikir ini pelanggaran yang sangat berbahaya. Ya, kembali lagi kali ini sebuah peluang, sebuah sundulan bagus sekali dari Hendro Kartiko membuat gawang Persija Jakarta sementara ini masih steril dari gol Persitara Jakarta Utara. Iya, penyelamatan sangat berkelas. Bagaimana kita lihat pengalaman yang dimiliki oleh Hendro mampu menepis bola yang kita lihat sudah mengarah ke gawang dan sayang sekali Persitara belum bisa menjebol gawang Persija. Kembali kali ini sebuah sepak pojok. Dan kali ini Bapak Pamungkas yang membantu pertahanan melakukan sebuah serangan balik kepada Aliudin. Kita lihat bagaimana Aliudin yang kali ini membawa bola duel dia dengan Rudolf EBNJ.
Dan kali ini bola diberikan kepada M. Ilham yang bermain di sektor sebelah kanan. Masih M. Ilham yang kali ini menguasai bola. Bersabar kita lihat para pemain dari Persija Jakarta. Ismet Sofyan kembalikan bola kepada M. Ilham dan kali ini Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara yang menguasai bola. Kembalikan kepada M. Ilham. Ke belakang dia kepada Ismet Sofyan. Kembali lagi. Sebuah umpan ke dalam kotak penalti menuju kepada Aliuddin. Masih berhasil diamankan. Ya, kita lihat lagi Greg Nokolo kali ini mengutak-atik bola. Kirim ke dalam kotak penalti kali ini. Masih ada Rudolf Ebenje yang berhasil mengamankan. Serangan balik kembali kali ini. Ahmad Marzuki kita lihat. Alfredo Figueroa. Bersabar kepada John Takpor. Kembali lagi kali ini Rahmat Rifai atau Poci. Masih Rahmat Rifai masuk dalam sebuah tendangan dan penyelamatan kembali dari Hendro Kartiko. Peluang dari Rahmat Rifai. Inilah satu kelebihan dari Rahmat Rifai melakukan kecepatan dengan dribbling. Kita lihat satu sepakan, namun masih bisa diselamatkan oleh Hendro. Ya, dengan gol yang begitu cepat yang dipetik lewat sundulan Greg tadi, kita tidak melihat atau belum melihat paling tidak bagaimana anak-anak Persitara belum terpengaruh dengan ketertinggalan yang begitu cepat yang muncul pada menit pertama detik ke-34 tadi. Wawan Dermawan kali ini penjaga gawang dari Persitara Jakarta Utara. Berikan ke sektor sebelah kiri. Kembali kali ini. Bagaimana bola tadi? Coba dikuasai oleh Agus Budiman. Alfredo Figueroa. Terjadi perebutan. Masih Regi. Suatu pelanggaran tadi dilakukan oleh Aliuddin terhadap Ahmad Marzuki. Nah, dia Aliuddin. Idola baru bagi publik sepak bola Jakarta, terutama Persija Jakarta. Tekanan kali ini coba dilakukan oleh Agus Budiman. Rahmat Rifai kepada John Takpor. Masih John Takpor kali ini berhasil debut oleh Robertino Puliara. Berikan bola kepada Bambang Pamungkas. Kita lihat ada Ahmad Marzuki kembali. Dan kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Yahya Sosomar atau Yaso. Kita lihat kali ini coba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Masih Yahya Sosomar. Ditutup saja pergerakannya oleh Herman Abanda. Ya, satu penetrasi solo yang bagus dan berani dari Yaso. Hendro dalam usia 34 tahun masih tetap pamungkas di bawah Mister. Sundul saya tadi bola datang membantu kali ini tekanan demi tekanan oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Kita lihat mereka memang sepertinya sama sekali tidak terlihat merasa frustasi dengan ketinggalan gol di menit-menit awal. Mereka terus menggempur Persija Jakarta. Inilah dia Regi Radityo nama lengkapnya. Dan kali ini bola tendangan gawang bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Hendro Kartiko. Kita lihat masih bersiap-siap Hendro Kartiko. Aliuddin berteriak meminta bola. Rudolf Ebenje. Sebuah serangan melalui M. Ilham. Maksudnya kepada Aliuddin. Berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2 Muhli telah melihat pergerakan dari Aliuddin. Rudolf Ebenje berada di depan bola kali ini. Tendangan bebas bagi Persitara Jakarta Utara. Yaso bermain di sektor sayap kiri. Menjadi perebutan tadi. Rahmat Rifai dan juga Greg Nokolo mundur cukup jauh. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali buat Persitara Jakarta Utara. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Ini dia Marzuki. Ya, satu posisi yang jarang sekali kita lihat bagaimana Marzuki biasanya bermain di sektor sebelah kiri dan di sektor sebelah kanan biasanya yang dimainkan adalah Dedi Mulyadi. Namun dengan pelatih baru kita lihat bagaimana Marzuki diplot di sisi sebelah kanan. Greg Nokolo kembali meninggalkan lapangan permainan.
Lemparan ke dalam kembali bagi Persija Jakarta. Inilah dia pemain Gres Persija Jakarta yang sebelum memperkuat Persis Solo. Leo Saputra akan melakukan lemparan ke dalam, mengarah kepada Greg Nokolo. Wow, Rudolf Ebenje kita lihat tadi. Dua pemain tergeletak dari Persija Jakarta, Greg Nokolo dan juga Robertino Puliara. Bagaimana tayangan lambat kita lihat. Ya, satu sliding yang juga tanpa kompromi dari Taufik Kastrun. Wawan Dermawan. Ismail Sofyan kembali kali ini kepada Herman Abanda. Sebuah sundulan dari Herman Abanda masih lemah dan masih jauh dari sasaran gawang Wawan Dermawan. Ya, satu ciri khas dari Herman Abanda adalah setiap ada bola mati, dia selalu meninggalkan posnya. Berharap ada scrimmage di depan mulut gawang lawan. Leo tadi. Ilham kita lihat meliak-liuk dia. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Alfredo Figueroa. Masih Alfredo Figueroa kali ini dibayang-bayangi terus dia oleh Herman Abanda. Gagal Alfredo. Ya, lugas sekali bagaimana kita lihat Ya. Abanda mengamankan, mensterilkan daerahnya Lugas dan Betul. taktis. tanpa kompromi kita lihat. Yahya Sosomar kali ini atau Yaso. Gagal kali ini tekanan dari Persitara Jakarta Utara. Masih ada gelombang kedua kali ini. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Di mana Regi Radityo terus-menerus membantu dari sektor lapangan tengah. Inilah dia Coach Jackson F. Tiago. Ya, satu ciri khas dari Jackson Ferreira Tiago. Selalu menjepit sedotan. Leo Saputra kali ini. Masih Leo. Belakang dia kepada Leo Tupamahu. Hendro Kartiko kali ini masih untuk Persija Jakarta. Mencoba menarik para pemain Persitara Jakarta Utara, anak-anak dari Macan Kemayoran ini. Wow, sebuah pelanggaran yang cukup keras terhadap Ponario Astaman. Kartu Ya. kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Ya, satu harga yang pantas yang dikeluarkan wasit Purwanto buat Taufik Kastrun. Regi sepertinya. Regi ternyata. Regi Radityo. Ya. Leonard Tupamahu melakukan sebuah tendangan bebas tadi. Greg Nokolo kembali lagi kita lihat bagaimana pelanggaran terjadi. Sambil terbang kita lihat Ponario Astaman berusaha untuk merebut bola. Greg Nokolo. Ponario Astaman kepada Robertino Puliara. Leo Saputra atau Leonard Tupamahu kali ini. Langsung saja menuju Bambang Pamungkas. Aliudin kali ini berharap Bahaya. mendapatkan sebuah tendangan dari Aliudin. Masih belum juga menemui sasaran. Sebuah percobaan tembakan dilakukan oleh Aliudin. Ya, ini adalah salah satu ciri khas dari Aliudin. Kecepatan dan kejeliannya untuk bisa menangkap peluang dan melepaskan dalam situasi yang sangat sempit sekalipun. Tadi belum terjaga akurasinya. Leonard Tupamahu kembali. Greg Nokolo kita lihat. Masih Greg Nokolo. Umpan ke tengah kita lihat Bambang Pamungkas. Dan tipis sekali bagaimana peluang dari Bambang Pamungkas menerima umpan yang sangat-sangat baik dari Greg Nokolo. Ya, satu umpan yang sangat berkelas yang diberikan oleh Greg Nokolo di depan 1, 2, 3 pemain dari Persija Utara dan ya sayang sekali placing dari Bambang masih belum mengarah ke gawang. Peluang terbaik pertama yang dimiliki oleh Bambang Pamungkas. Ya, dan kita melihat bagaimana dalam durasi pertandingan nyaris 14 menit ini beberapa kali peluang Persija itu di set up lewat sektor kanan. Pertahanan Persitara. Sepertinya ada lubang di situ. Lalu dia Alfredo Figueroa
bermain sebagai seorang striker bagi Persitara Jakarta Utara. Menggantikan peran dari Jerman Bationo yang musim lalu memperkuat Persitara Jakarta Utara di setengah musim kompetisi. Leonardo Pamahu terus menutup pergerakan yang dilakukan oleh Alfredo Figueroa. John Takbor sudah lakukan kali peluang tentunya. Sayang sekali Rudolf Ebenje tadi. Masih dapat serangan kali ini dari Yahya Sosomar. Kembali ke dalam kotak penalti. Kembali sundulan dan masih lemah dan masih dapat diamankan sundulan dari Marzuki oleh Hendro Kartiko. Ya, heading sambil terbang. Kita lihat bagaimana tadi Ebenje Rudolf ya, memaksimalkan suatu bola yang juga bagus dari John Takbo. Dan sekarang Yahya Sosomar. Dan juga dengan sambil terbang tadi kita lihat agak lemah sedikit sundulannya. Ya, Kali ini Aliudi kali sebuah peluang dan gol! Aliudin berhasil menambah kebesaran keunggulan Persija Jakarta atas Persitara Jakarta Utara dalam derby ibu kota yang berlangsung di Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, satu kesalahan yang sangat-sangat fatal di lini pertahanan Persija Utara. Kita lihat bagaimana Wawan juga sampai menggelengkan kepala. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya keberuntungan dari seorang Aliudin yang begitu gampang menjebloskan bola ke gawang akibat ya kesalahpahaman lini pertahanan dari Persija Utara. Ya, kejelian anak-anak Persija melakukan fast break. Dan kita melihat bagaimana anak-anak Persitara juga terlambat kembali mengisi posnya. Dan ini dia, satu hal yang buat kita adalah blunder besar yang dilakukan oleh anak-anak Persitara. Bagaimana Wawan gagal tadi meski sudah naik meninggalkan sarang dan mempersempit ruang tembak. Ya. Tetapi itu juga tidak bisa memberikan satu hal yang maksimal dan bobol lagi untuk kali kedua. Kembali kita lihat bagaimana sebuah peluang berhasil diamankan oleh Wawan Dermawan dan datang Robertino Puliara masih melenceng tendangannya. Satu kesempatan emas sebenarnya Indra, bagaimana posisi yang sangat-sangat baik dari seorang Puliara yang tidak bisa maksimalkan menjadikan gol. Leonardo Pamahu kembali kali ini bagi Persija Jakarta. Kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan yang menguasai bola kali ini. Berikan kepada M. Ilham. Masih M. Ilham. Kembalikan kali ini kepada Ismet Sofyan sudah terperangkap dalam posisi offside. Ya, kita melihat sepertinya konsentrasi anak-anak Persitara tidak begitu terjaga. Kembali tekanan kali ini dari Marzuki. John Takbor bekerja cukup keras dia untuk melawan gelandang-gelandang dari Persija Jakarta. Greg Nokolo. Aliudin berikan umpan daerah kepada Bambang Pamungkas kali masih Bambang Pamungkas. Ya, kali ini Wawan Dermawan keluar dan berhasil mengamankan tekanan dari Persija Jakarta. Ya, satu keputusan yang juga berani dari Wawan Dermawan. Namun hampir saja juga kesalahan yang hampir sama. Kita lihat bagaimana penempatan bola sangat baik dari Aliudin. Iya, hampir sekali. Kesalahan kedua yang fatal dari seorang Wawan, namun memang akhirnya gawang dari Wawan masih terselamatkan. Kali ini Wawan Dermawan menguasai bola untuk Persitara Jakarta Utara. Taufik Kasrun. Kembali lagi bola mengarah kepada Rahmat Rifai atau Alfredo Figueroa. Kembali kali ini Alfredo Figueroa. Menuju tiang jauh bola. Tidak ada pemain dari Persitara Jakarta Utara yang menyambut umpan tadi. Bola dikuasai sepenuhnya kali ini oleh Hendro Kartiko. Berikan kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Herman Abanda. Dorong bola saja menuju kepada Ponario Astaman. Kembalikan lagi kepada Ismet Sofyan. Dan kali ini M. Ilham. Langsung kembali kepada Ponario Astaman yang kali ini mencoba membantu penyerangan. Langsung saya berikan maksudnya tadi kepada Aliudin. Berhasil diamankan. John Takbor. Kembalikan kali ini kepada Ahmad Marzuki. Yang bermain tidak dalam posisi biasanya. Ya, kita lihat. Bersiap-siap seorang pemain di pinggir lapangan. Pergantian sebenarnya akan dilakukan. M. Ilham kali ini bagi Persija Jakarta.
Kembalikan kepada Robertino Puliara. Maksudnya tadi kepada Aliudin terlalu deras. Lebih dekat kepada penjaga gawang Wawan Dermawan. Ya, Dedi Mulyadi sepertinya bersiap-siap. Ya. Ya memang sedikit ada kebocoran dari sektor sebelah kanan. Kita lihat bahwa memang kita tahu juga Dedi seorang pemain dari wingback kanan yang biasanya beroperasi dari menit awal, dan memang kita lihat Dan kita juga melihat bagaimana 2 gol Persija yang terjadi begitu mudah. Itu berawal dari sektor kanan pertahanan mereka. Dari sektor kanan pertahanan Persitara Jakarta Utara, dan di situ adalah pos yang biasanya diisi oleh Dedi Mulyadi. Robertino Puliara kali ini kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo yang menguasai bola untuk Persija Jakarta. Robertino Puliara bersabar anak Persija Jakarta. Leo Saputra kali ini. Masih Leo Saputra. Pelanggaran dari Alfredo Figueroa. Ya, pergantian pemain. Joko Sugiarto ditarik keluar digantikan oleh Dedi Mulyadi. Ya, Joko tadinya memang diduetkan bersama Ebenje, dan sepertinya Taufik didorong ke tengah berduet dengan Ebenje, dan Dedi mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Joko. ya kemungkinan juga ada kelihatan pergeseran. Ya, Marzuki lah yang berdiri sekarang menjadi bek kanan, sementara Dedi berdiri sebagai pemain sayap kanan. Berubah arah kali ini melalui Ismail Sofyan Persija Jakarta. Kembalikan bola kepada Ismail Sofyan, berusaha menekan. Masih Ismail Sofyan berusaha untuk melewati pergerakan dari Agus Budiman. Berhasil dipatahkan kali ini serangan. Masih dapat kembali direbut oleh anak-anak Persija Jakarta melalui Herman Abanda dan juga Emil Ham. Masih Herman Abanda. Ya, kita lihat bagaimana anak-anak Persija tampil begitu rileks ya. Sama sekali tidak ada beban, tanpa tekanan. Leonardo Tupamahu. Ke belakang dia kepada Hendro Kartiko. Herman Abanda kali ini. Ismet Sofyan. Kepada Ponario Astaman. Balikan lagi kepada Leonardo Tupamahu. Leo Saputra. Greg Nokolo. Kita lihat kerjasama satu sentuhan dilakukan oleh anak-anak Persija Jakarta melalui Bambang Pamungkas. Ya, Sayang satu sekali. konsep permainan sangat baik. Ya. Rendra, kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Persija berani memainkan seluruh lebar lapangan. Ya. Dan mereka bermain dari sayap, dari tengah. Dan inilah yang harus kembali diwaspadai dari Persija Utara yang memang masih sangat sulit untuk menembus daerah pertahanan dari Persija. Ya, dan kita melihat bagaimana rileks dan dengan skema main yang juga begitu terjaga, terpola. Kembali kali ini Greg Nokolo. Bambang Pamungkas. Leonardo Tupamahu. Aliudin. Backheel dia kepada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara kali ini. Robertino Puliara meliak-liuk dia melewati sejumlah pemain dari Persitara Jakarta Utara. Kali ini Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo berusaha melewati Dedi Mulyadi. Greg Nokolo kembali kali ini. Masih berhasil diamankan oleh Rudolf Ebenje. Ya, benar-benar sebuah penetrasi yang sangat-sangat percaya diri dari Greg tadi. Sayang umpan tariknya masih terbendung oleh lini belakang Persitara. Emil Ham kali ini. Ismet Sofyan. Kembalikan kepada Emil Ham. Mario Astaman berhasil direbut oleh Rahmat Poci Rifai. Alfredo Figueroa kepada John Takbor. Kembali umpan daerah, kita lihat Rahmat Rifai. Gagal dia. Bagaimana seorang Ponario Astaman juga membantu pertahanan sebagai orang pertama yang menahan gempuran dari sektor lapangan tengah. Balik lagi kali ini bola berhasil dikuasai oleh Robertino Puliara kepada Leo Saputra.
Dorong kembali ke sektor sebelah kiri kepada Greg Nokolo. Kembalikan lagi kepada Leo Saputra. Anak-anak Persija Jakarta memainkan ball Ya. possession. Ya, dengan permutasi yang juga sangat-sangat terjaga. Kembali kali ini M. Ilham. Ismet Sofyan. M. Ilham kembali. Berubah arah. Leo Saputra kepada Ponario Astaman. Robertino Puliara. Leonard Tupamahu. Herman Abanda. Masih memainkan bola dari kaki ke kaki tapi juga masih di daerah sendiri. Kali ini coba tekanan melalui Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Umpan langsung ke sektor sebelah kanan. Kosong kali ini Ismet Sofyan. Kembali umpan menuju kepada sebuah tendangan. Aliudin masih dapat dibekap bola dengan baik oleh Wawan Dermawan. Ya, saya pikir ini sebuah skema main yang sangat-sangat bagus. Dan kalau saja mereka, anak-anak Persitara, saya pikir akan segera kelelahan mungkin, Ya. V ya. Ya bagaimanapun juga kita lihat pingpong bola yang dimainkan oleh anak dari Persija. Ya. Mereka memindahkan bola dari arah kiri ke kanan dan juga mereka juga melakukan trupas dari tengah. Ya. Dan ini sedikit merepotkan pertahanan daripada Persija Utara. Saya melihat apabila indikasi sedikit kelengahan yang dilakukan oleh anak Persija Utara, secepat itu juga lah pemain dari Persija melakukan tekanan mengarah ke gawang. Ya. Kita melihat dengan ball possession yang sangat-sangat bagus dari anak-anak Persija. Mereka juga tidak ada keinginan untuk bisa melesakkan gol secepat mungkin. Ya, tidak ada kesan tergesa-gesa dan saya melihat di sini adalah soal kesabaran dan tentu saja kalau dengan keunggulan seperti ini boleh jadi anak-anak Persija akan segera bisa menambah pundi-pundi gol berikut. Ismet Sofyan bagi Persija Jakarta. M. Ilham. Masih M. Ilham kali ini. Gagal dia. Lewati Taufik Kasrud. Leonard Tupamahu. Kembali lagi kali ini bola menuju Leonard Tupamahu. Masih Leonard Tupamahu. Greg Nokolo. Robertino Puliara. Ismet Sofyan. M. Ilham kembali kepada Ismet Sofyan. Pergerakan dari sektor sebelah kanan terus-menerus diperagakan oleh anak-anak Persija Jakarta. Aliudin berhasil intercept tadi oleh Rudolf Ebenji. Kali ini serangan. Ahmad Marzuki berikan bola. Sektor tengah kita lihat Regi Radityo dan juga melebar ke sektor sebelah kiri. Kali ini Persitara Jakarta Utara. Yahya Sosomar. Masih Yahya Sosomar. Cukup baik dia. Langsung saya berikan bola kepada Alfredo Figueroa. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, jelas sekali tadi kita bagaimana Figueroa memang sudah berdiri melebihi lini pertahanan dari Persija. Saya pikir di sini masalah dari kreativitas yang kelihatan masih belum begitu terlihat dari pemain Persija Utara untuk membuka celah atau ruang pertahanan dari Persija yang begitu rapat. Ya. Taufik Asrun kembali kali ini. Melebar dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini bola dikuasai oleh Ahmad Marzuki. Kembali ke sektor sebelah kiri. Alfredo Figueroa. Masih Alfredo Figueroa berikan bola kepada Yahya Sosomar. Ke belakang kepada Wawan Dermawan kali ini Persitara Jakarta Utara. Rudolf Ebenje musim lalu berduet dengan Ngako Gabriel. Ahmad Marzuki kali ini. Alfredo Figueroa menjemput bola. Masih Alfredo Figueroa. Balikan kepada Ahmad Marzuki. Tinggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana tekanan-tekanan coba dibangun oleh anak Persitara Jakarta Utara yang sepertinya mulai mendapatkan kepercayaan dirinya untuk melakukan tekanan-tekanan ke Persija Jakarta. Alfredo Figueroa. Ya, sulit sekali buat anak-anak Persitara untuk bisa melakukan satu one to touch di wilayah permainan Persija dan saya pikir ini adalah satu kelebihan dari seorang Darwindo ya. Ketika dia berguru di Italia, dia punya satu konsep yang disebut dengan contro stretto.
pendek merapat dan siapapun orang yang berada terdekat harus ada 2 atau 3 pemain menyergap pemain lawan. Dan sekarang diterapkan oleh anak Persija. Ya, di sini memang masih kelihatan begitu disiplinnya pertahanan daripada Persija. Bahkan juga dari mulai lini tengah mereka langsung merapat mendekat dari setiap pemain-pemain Persija Utara yang membahayakan daerah dari Persija. John Tabor Songkali sudah lakukan sebuah sundulan dan sebuah penyelamatan kembali dari Hendro Kartiko dan juga Ismail Sofyan. Paling tidak mengamankan untuk sementara tekanan anak-anak Persitara Jakarta Utara terhadap Persija Jakarta. Robertino Puliara kali ini. Kita lihat bagaimana Persitara Jakarta Utara kali ini melalui John Tabor Songkali. Sebuah tendangan yang cukup keras masih berada di atas sebelah kiri gawang Hendro Kartiko. Ya, set piece lewat bola mati dan juga space yang sangat spekulatif di luar area penalti. Saya pikir itu adalah medium terbaik buat anak-anak Persitara buat bisa memetik gol balasan. Dan kita lihat sebuah sepak pojok dari John Tabor sangat bagus dan Ebenje. Sebuah sundulannya dan juga ada sebuah reaksi yang sangat-sangat bagus dengan refleks yang juga bagus dari Hendro Kartiko. Ya inilah yang diharapkan dari kubu Persija Utara, bagaimana John Tabor Songkali yang kita harapkan memang dia mampu membangkitkan kembali motivasi permainan dari Persija Utara yang kita tahu memang pemain ini sangat-sangat berbahaya dan mempunyai kualitas di atas rata-rata, dan kita lihat nanti apakah dia mampu membuka peluang bagi rekan-rekannya. Ya. Kembali kali ini John Tabor Songkali. Cukup baik kontrol bolanya. Masih John Tabor kali ini. Masuknya kepada Alfredo Figueroa. Berhasil dipatahkan oleh Leo Saputra. Kali ini Greg Nokolo counter attack dari Persija Jakarta. Masih Greg Nokolo kali ini menguasai bola. Beradu sprint, kita lihat Greg Nokolo kepada Aliudin. Kerjasama satu sentuhan. Kita lihat kali ini Greg Nokolo gagal melewati Rudolf Ebenje. JFT. Kembali Wawan Dermawan melakukan tendangan gawang buat Persitara Jakarta Utara. Ada Rudolf Ebenje. Rahmat Rifai kali ini mencoba mengejar bola. Ismail Sofyan sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Leo Saputra. Greg Nokolo kembalikan kepada Leo Saputra. Masih Leo Saputra. Masuknya kepada Aliudin. Rudolf Ebenje terus-menerus menggalang pertahanan untuk menutup pergerakan Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Leo Saputra akan melakukan lemparan ke dalam. Kembali dia berikan bola kepada Greg Nokolo. Sudah meninggalkan lapangan permainan atau berada dalam posisi offside, kita belum lihat. Kelihatannya offside, Rendra. Ya, kita melihat bagaimana asisten wasit 2, Mukhli, mengangkat benderanya tadi. BP masih menunggu waktu untuk mencetak gol perdana di Jarum Indonesia Super League. Ahmad Marzuki, Regi Radityo. Kembali kali ini umpan terlalu tajam dan sangat mudah buat Hendro. Kita melihat anak-anak Persitara masih belum disungkupi rasa putus asa. Masih tetap ada usaha untuk bisa menyeimbangkan keadaan. Greg Nokolo kali ini. Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Aliudin berhasil merebut bola, tapi masih bisa diamankan tadi. Yahya Sosomar atau Yaso kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, masih Yaso kita lihat.
Berhasil dipotong oleh Ponario Astaman. Hendro Kartiko kali ini. Masih Hendro Kartiko. Langsung saja lakukan direct pass. Tidak ada pemain yang dituju. Kali ini bola dibekap oleh Wawan Dermawan. Ya, Rendra, satu hal yang sedikitnya sangat menarik yang patut kita untuk perbincangan bahwa seorang Yaso tidak seperti biasanya bermain. Dia berani melakukan dribbling, berani melakukan penetrasi dan memberikan umpan ke depan. Namun kita lihat di sini bagaimana semua kondisi yang dimiliki sebenarnya yang dimiliki kualitas belum begitu keluar. Ya, semoga saja itu tidak menjadi potret dari krisis finansial yang melanda skuad Persitara Jakarta Utara. Karena memang secara implisit kita lihat penampilan anak-anak Persitara tidak seheboh ketika mereka beredar di Liga Jarum Indonesia pada musim terakhir kemarin. Ya, paling tidak memang walaupun dikatakan bahwa semua pemain akan bermain mati-matian, namun kita tidak tahu bagaimana 11 pemain yang turun, apakah dari 10 atau dari 11, mungkin ada 1 atau 2 juga yang tidak memberikan kemaksimalan dalam permainan ini. Dan itu tentu berimbas secara tim. Betul. Ya. Kembali kali ini Yaso. Ya, Alfredo Figueroa yang dituju. Berhasil dipotong oleh Robertino Puliara. satu hal yang sangat elementer, ya, sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu terjadi dari Yaso tadi. Umpan kali ini kepada Aliudin, masih Aliudin. Gagal dia. Bagaimana Wawan Dermawan tadi memotong bola daerah untuk Aliudin. Dan juga ada gambaran secara implisit bagaimana anak-anak Persija sepertinya terkesan sedikit malu dalam tanda petik untuk menambah gol, Rendra. Derby ibu kota di malam hari ini. Derby yang berlangsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Jarum Indonesia Super League. Dan derby pertama juga yang berada di Jarum Indonesia Super League yang disaksikan tanpa penonton. Yahya Sosomar kali ini untuk Persitara Jakarta Utara. Alfredo Figueroa. Regi Radityo berikan bola kali ini kepada Ahmad Marzuki. John Tapur Songkali. Umpan kita lihat kepada Dedi Mulyadi. Umpan ke tiang jauh kepada Alfredo Figueroa. Ismet Sofyan melakukan sebuah clearance tadi. Kembali kali ini Hendro Kartiko. Ya. Jemput bola sambil terbang. Ya, reaksi yang sangat cepat, kita lihat bagaimana control the game yang dilakukan oleh Hendro Kartiko, melakukan jumping menyelamatkan bola. Saya pikir sampai sejauh ini belum begitu bola matang yang diterima oleh Poci dan juga Figueroa di depan, sehingga ada kemungkinan juga untuk mereka mencetak gol belum begitu terbuka. Poci beradu lari dengan Leo Tupamahu. Dua pemain berdarah Maluku. Ya, kembali sebuah sepak pojok. Dan saya pikir ini adalah milik John Takpor lagi. Kita nantikan aksi dari Benji Rudolf. Menarik perbandingan sepak pojok dari kedua tim ini. Ya, Rudolf Benji maju. John Tapur Songkali sudah lakukan kali ini sepak pojok. Masih ada Greg Nokolo. Berhasil mengamankan sementara dari tekanan anak-anak Persitara Jakarta Utara atau Laskar Sipitung. Masih Ahmad Marzuki kali ini. Berada dalam posisi offside. Umpan dari Ponario Astaman terhadap Aliudin. kita lihat bagaimana ekspresi Ali dan juga hampir semua pemain Persija tidak dalam status tertekan, ya. Begitu rileks. Kembali kali John Tabor Songkali, masih John Tabor Songkali, umpan maksudnya kepada Rahmat Rifai.
berhasil dipatahkan. Kita lihat memang bagaimana John Takbor sengkali Ya. sama sekali tidak terlihat frustasi, terus-menerus menggalang lapangan tengah untuk memberikan umpan kepada Alfredo Figueroa dan juga Rahmat Poci Rifai. Ya, benar-benar menjadi dinamo untuk Persitara. Meski dalam status tertinggal 0-2, John Takbor terus menari-nari di lini kedua Persitara. Iya, saya pikir John Takbor adalah seorang pemain yang nyawa permainan dari Persija Ya. Utara dan dialah yang diharapkan mampu kembali membangkitkan Betul. ritme permainan dari Persija Utara yang memang sudah tertinggal dengan skor 2-0. Leo Sabutra pada Ponario Asaman kali ini. Herman Abanda. Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Umpan kali ini kepada M. Ilham. Masih M. Ilham berusaha melewati Agus Budiman. Yahya Sosomar. Kembalikan kali ini M. Ilham. Gagal M. Ilham. Counter attack kali ini. Alfredo Figueroa. Pelanggaran dari Leonard Tupamahu terhadap Alfredo Figueroa. Dan Ya. kartu kuning diganjar bagi Leo dari wasit Purwanto. Ya, agak sedikit nakal memang tadi Leo Tupamahu mengganjal pergerakan tombak Persitara asal Chili Alfredo Figueroa. Kartu kuning, pantas saya pikir. Ini kita lihat bagaimana satu tendangan dari kaki kanan yang agak tinggi dari Leo Tupamahu menerpa paha kanan dari Alfredo Figueroa. Ya, satu panggilan nafas dari sebuah fair play dari Leo untuk Alfredo. Balikan ini John Takbor songkali. Masih John Takbor. Bagaimana ini merupakan sebuah peluang Ya. bagi Persitara Jakarta Utara. Sangat berani tadi dari pergerakan penetrasi John Takbor. Ya, menembus kepungan 3 pemain Persija. Dan terbendung pada badan dari Leo Tupamahu. Ya, satu peluang. Kita lihat bagaimana apakah John Takbor mampu Saya pikir John Takbor ya memaksimalkan tendangan bebas ini menjadikan gol, memperkecil ketinggalan. Kita lihat bagaimana wasit Purwanto meminta pagar dari Persija untuk mundur. Untuk memberikan jarak yang ideal antara bola dan pagar. Inilah dia John Takbor songkali. Kita lihat bagaimana John Takbor sebuah tendangan. Masih melenceng dari gawang Hendro Kartiko. Keras, tapi memang belum menemui sasaran. Percobaan tendangan bebas yang dilakukan oleh John Takbor songkali. Reaksi dari Jackson F. Tiago. ya terus memompa spirit para pemainnya. Hendro Kartiko. Greg Nokolo. Dedi Mulyadi. John Takbor songkali kali ini. Herman Abanda. Kita melihat bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Persija. Ahmad Marzuki. John Takbor songkali kembali kali ini. Masih John Takbor songkali. Yahya Sosomar yang 7. Dibuang saja oleh Ismet Sofyan tadi. Ya, sebuah keputusan yang seharusnya memang dilakukan oleh seorang Ismet. Kembali sebuah sepak pojok. Yang kelima saya pikir.
Oh, Sebuah tepisan bola tadi dari Hendro Kartiko. Aliudin kali ini meninggalkan lapangan permainan. Dia Taufik Kasrun. Aliudin. Greg Nokolo. Hampir saya tadi bola berhasil digapai oleh Bambang Pamungkas. Ismet Sofyan. Bonario Asaman kali ini. Leo Tumapahu. Satu menit tambahan waktu dari derby ibu kota di malam hari ini. John Tabursong kali ini tuju kembali, berhasil dipotong oleh Leonard. Ila Leonard Tupamahu, pemain yang memang tampil mengisi pos di center back bersama dengan Herman Abanda. Bertino Puliara kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Sute kepada Bambang Pamungkas. Ada Taufik Kasrun. Balikan lagi kepada John Takbor Songkali. Ada Leonard Tupamahu. Greg Nokolo. Ya, baru saja Wasit Purwanto meniupkan peluitnya menandakan derby ibu kota di malam hari ini antara Persitara Jakarta Utara menghadapi Persija Jakarta telah usai. Kedudukan sementara adalah Persija Jakarta unggul atas saudara mudanya Persitara Jakarta Utara lewat gol dari Greg Nokolo dan juga Aliudin. Sebuah derby ibu kota yang dilangsungkan di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung telah usai. Kembali pulang ke Jakarta. Ya, inilah dia kick off babak kedua derby ibu kota dalam bola Senin Super. Di Antv tentunya antara Persitara Jakarta Utara menghadapi Persija Jakarta. Yahya Sosomar kita lihat terlalu deras bolanya. Inilah dia Bambang Pamungkas. Meninggalkan lapangan permainan kali ini. Tekanan dari anak-anak Persitara Jakarta Utara dipatahkan oleh Leo Saputra. Kembali lagi tekanan, coba dibangun. Berhasil Greg Nokolo. Dan ada Rudolf Ebenje yang mematahkan kali ini. Musim kedua bagi Rudolf Ebenje. Leo Saputra berikan kepada Greg Nokolo. Regi Radityo tadi berikan bola kepada Ahmad Marzuki. Belum ada perubahan pemain yang dilakukan oleh kedua pelatih di babak kedua ini. Masih tetap mempertahankan skuad di babak pertama. Greg Nokolo kali ini sebuah pelanggaran kembali dengan jarak yang ideal tentunya bagi Ismet Sofyan. ya. Nyaris dengan titik yang sama ketika memetik gol pertama tadi. Kita nantikan siapa akan mengeksekusi. Kita lihat juga ada Bambang Pamungkas. Siapakah yang mengambil? Ya, ternyata adalah hak untuk seorang Ismet Sofyan sepertinya, tapi juga Bambang Pamungkas bersiap-siap.
Ada Robertino Puliara di dalam kotak penalti dari Persitara Jakarta Utara. Ya, pagar kembali diminta mundur oleh wasit Purwanto. Inilah dia Bambang Pamungkas. Bersiap-siap dia. Ismet Sofyan sudah lakukan terlalu tinggi. Bagaimana sebuah tendangan dari Ismet Sofyan. Aliudin. Paling ke dalam kali ini untuk Persitara Jakarta Utara. Kembali lagi tekanan demi tekanan. Yahya Sosomar berikan kepada John Tapor Songkali. Tenang dan lugas pergerakan dan juga penutupan gerak dari Herman Abanda. Ya, kita tahu si Jalak Harupat juga menjadi home ground untuk Persita dan juga Pelita Jaya Jawa Barat. Dan dua tim pertama sudah bermain di si Jalak Harupat dan muncul dengan hasil akhir yang sama sekali tidak bagus. Kita tahu Pelita ditahan imbang Persiba Balikpapan dan Persita menyerah 0-2 kepada Arema Malang. Apakah kali ini nasib yang sama juga akan dialami oleh Persitara Jakarta Utara? Deddy Mulyadi tadi masih diberikan bola. Greg Nokolo kali ini cukup terlepas dia. Masih Greg Nokolo kali ini. Kita lihat pergerakan dari Bambang Pamungkas. Masih Greg Nokolo. Ada Rudolf Ebenje. Berhasil merebut bola dari Greg Nokolo. Ya, satu clearance yang bagus tadi. Alfredo Figueroa tadi. Kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Kali ini terhadap penyerang Alfredo Figueroa. Ini yang baru saja dibeli Persitara dari PSIS Semarang. Kita tahu Alfredo, mantan pemain PSIS Semarang dan juga pernah beredar untuk Mitra Kukar. Tombak asal Chili. M. Ilham sudah meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia M. Ilham. Musim lalu tampil begitu terengginas setelah pindah dari Persikota Tangerang. Greg Nokolo, Robertino Puliara. Kembali kali ini boleh dikuasai oleh John Tabur Songkali untuk Persitara Jakarta Utara. Hasil dipotong tadi oleh Leo Saputra. Robertino Puliara berikan kembali kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat pelanggaran dari Ahmad Marzuki. Menutup ruang gerak dari Greg Nokolo. Herman Abanda kali ini. Serangan demi serangan dibangun oleh Persija Jakarta, kali ini patah. Alfredo Figueroa melakukan sebuah serangan balik untuk Persitara Jakarta Utara. Masih Alfredo Figueroa kali ini. Alfredo Figueroa sendiri, dia berusaha untuk melewati sejumlah nama pemain Persija Jakarta. Masih Yahya Sosomar kali ini datang membantu. Yahya Sosomar membentur badan dari M. Ilham dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara Jakarta Utara. Kembali keluar lapangan. Agus Budian melakukan lemparan ke dalam. Hasil dipatahkan kali ini. Bambang Pamungkas mengejar bola. Masih Bambang Pamungkas. Pelanggaran dilakukan oleh Agus. Hariman Siregar, pemain paling senior di kubu Persitara Jakarta Utara, dipersiapkan oleh coach JFT. Ya, Hariman, pemain yang dikenal sangat loyal untuk Persitara Jakarta Utara. Ketika timnya masih beredar di Divisi 2, Divisi 1. Umpan ke tengah kali ini, masih ada Rudolf Ebenje yang terus menjadi tembok bagi pertahanan Persitara Jakarta Utara.
Inilah dia sisi lain dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sepak bola dilakukan kali ini. Bagaimana dua pemain dari Persija Jakarta, Bambang Pamungkas dan juga Herman Abanda. Dengan jump head yang nyaris sama tingginya. Meskipun secara postur Abanda Herman jauh lebih jangkung. Taufik Asrun. Greg Nokolo kali ini kepada Bambang Pamungkas. Aliudin. Kejar kali ini oleh Ahmad Marzuki. Langsung saja kepada Alfredo Figueroa. Masih ada Herman Abanda. Perebutan bola. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persitara Jakarta Utara. Ya, sayup-sayup kita bisa mendengarkan bagaimana Stadion Sijalak Harupat yang kosong melompong. Ya, Regi Radityo. Pemain muda ini digantikan oleh Hariman Siregar. Kembali lagi John Tapur Songkali. Hendro Kartiko kali ini. Aliudin menguasai bola untuk Persija Jakarta. Menuju Bambang Pamungkas, kembali mentok di kaki Rudolf Ebenje. Serangan balik dibangun oleh Persitara Jakarta Utara melalui Dedi Mulyadi. Robertino Puliara. Ponario Astaman yang mengejar bola. Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo. Kita lihat pergerakan dari Greg Nokolo. Tendangannya kembali masih belum juga menembus. Masih membentur salah seorang pemain Persitara Jakarta Utara. Herman Abanda menunggu Rahmat Rifai. Cukup mudah kita lihat Herman Abanda. Ismet Sofyan. Masih ada Taufik Kasrun. John Tapur Songkali kali ini. Umpan cukup baik kepada Rahmat Poci. Rifai kita lihat. Dan kembali dipatahkan oleh Herman Abanda. Ilham. Bambang Pamungkas kali ini. Kita lihat sebuah serangan balik yang cukup cepat dari Persija Jakarta. Umpan ke tengah kepada Aliudin. Masih Aliudin kali ini. Sebuah sundulan dari Ilham. Dan datang kali ini Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Ilham kembali. Greg Nokolo kali ini. Aliudin. Sayang sekali. Sebuah kerjasama dari anak-anak Persija Jakarta gagal membuahkan sebuah gol. Ya, sentuhan 1-2 dari 4 pemain Persija yang beredar dalam kotak penalti Persitara yang bermuara kepada Aliudin. Ini dia kita lihat. Cukup bebas, cukup bagus ruang tembaknya. Tetapi kita melihat menaik di atas mistar. Agak kurang beruntung kita lihat bagaimana Ali tadi. Bagaimana reaksi dari Coach Dano Ruindo. Itulah sisi lain dari seorang Coach Dano Ruindo. Iya. Kembali kali ini tekanan dari Ismet Sofyan. Maksudnya kepada Ilham. Ada Hariman Siregar kali ini untuk Persitara Jakarta Utara. Ahmad Marzuki. Dedi Mulyadi kali ini. Masih Dedi Mulyadi yang menguasai bola. Langsung umpan. Pelanggaran tadi. Leonard terhadap Alfredo Figueroa. John Tapur Songkali. Ada Robertino Puliara kali ini. Masih Robertino Puliara. Langsung kembali bola. Maksudnya kepada Greg Nokolo. Hariman Siregar kali ini kembali. Hariman Siregar. Sebuah tendangan. Masih dapat diamankan kali ini. Leonard. Tupamahu. Ponario Astaman. Dorong saja. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas kali ini. Aliudin. Kepada Greg Nokolo. Sudah ditunggu dia oleh Rudolf Ebenje. Kita lihat bagaimana
Greg Nokolo, gagal dia. Serangan kali ini melalui Ahmad Marzuki. Langsung kepada John Takbur Songkali. Pelanggaran M. Ilham terhadap John Takbur Songkali. Ya, tidak begitu membahayakan memang, tapi mengganggu. Ismet Sofian. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Ismet Sofian kembali. Robertino Puliara. Bambang Pamungkas. Ponario Astaman kali ini kepada Greg Nokolo. Ponario Astaman kembali. Aliudin. Masih berkutat di lapangan tengah bola. Ismet Sofian kali ini. Herman Abanda. Belakang dia kepada Hendro Kartiko. Leo Saputra. Kembali lagi kepada Leonard Tupamahu. Ismet Sofian. Kita melihat penampilan Persija sepanjang babak kedua ini dengan tetap mempertahankan determinasi sama seperti babak pertama. Tetapi kita melihat juga bagaimana efektivitas mereka juga belum begitu teruji karena belum ada satu finishing touch yang bagus ya. Sebuah tendangan mendatar tadi masih bisa diamankan oleh Wawan Darmawan yang dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Ya. Ya, memang tidak banyak peluang yang didapat oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat dengan satu kesempatan dia melakukan syuting yang sangat keras dengan kaki kirinya, namun memang menyusur tanah keras datang ke pelukan dari Wawan Darmawan. Masih belum merubah skor. Namun saya melihat di sini bagaimana keberanian dari pemain-pemain Persija Utara yang sudah mulai berani terbuka bermain, dan kita lihat itu pun harus dibayar mahal dengan permainan dari Persija yang kembali berkembang dengan 1 dan 2 sentuhan yang ditunjukkan tadi. Eko Budi bersiap-siap. Siapakah yang digantikan? Ya, ternyata adalah Yaso. Ditarik keluar, digantikan oleh Johnny Eko Budi. Ya, memang penampilan Yaso pada malam hari ini tidak begitu efektif dan tidak begitu menunjukkan keberingasannya. Kita tahu bahwa Yaso mempunyai kecepatan dan biasanya dia berani fighting dalam pertandingan, namun kita tidak melihatnya pada malam hari ini. Ya, saya pikir itu satu keputusan yang terlambat dari seorang Jackson untuk menarik keluar Yaso. Sudah meninggalkan lapangan permainan tadi. Taufik Kasrun. Kita mungkin segera menantikan bagaimana penampilan anak-anak Persija Jakarta Pusat yang jauh dengan memiliki determinasi yang bagus tentu saja. Sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh coach JFT. Ya. Kita lihat, sangat gampang kehilangan bola. Secara implisit memang ada kesan puas dari anak-anak Persija dengan keunggulan sementara 2-0. Tidak bisa mengerem Leonard. Ya, Leo harus sedikit berhati-hati karena kita tahu Leo udah mengantongi kartu kuning. Apabila dia terpancing emosinya malah berpengaruh untuk timnya nantinya. Agus Budiman tadi. Sebuah komunikasi yang sangat buruk tadi. Rudolf Ebenje. Kembali Rudolf Ebenje. Berikan bola kepada Wawan Darmawan. Dari Mulyadi. Pada Rahmat Rifai. Alfredo Figueroa. Kali ini berusaha mengejar Johnny Eko Budi. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Herman Abanda kali ini.
John Takbur, placing bola. Sebuah penyelamatan dari Hendro Kartiko dengan sebuah tendangan placing yang melengkung dari John Takbur Songkali. Satu kelebihan dari John Takbur, memplacing bola, melingkar seperti tendangan pisang, Rendra, dan sempat ditepis tadi oleh Hendro. Inilah dia Hendro Kartiko yang 2 kali terbang menyelamatkan gawangnya dari Rudolf Ebenje dan juga John Takbur Songkali. Robertino Puliara. Leo Saputra kepada Greg Nokolo. Kita lihat Leo Saputra sudah mulai maju membantu penyerangan. Greg Nokolo kali ini dalam kotak penalti. Masih Greg Nokolo, cukup bebas kali Greg Nokolo kepada Aliudin. Dan kembali peluang dari Speedy Aliudin. Masih gagal menambah gol untuk Persija Jakarta. Ya, sebuah penetrasi tunggal dari Greg melewati 4 pemain dan Ali. Ini dia kembali gagal memplacing bola dengan akurasi yang terjaga tentu saja. Hanya dalam interval 7 menit, 2 peluang, dua-duanya terbuang percuma. Dan juga oleh Aliudin. Sama. Namun kita lihat tadi bagaimana sebenarnya ada kesempatan juga Bambang untuk memotong bola atau laju bola tadi yang ditendang oleh Aliudin. Namun memang kecepatan bola tidak bisa dijangkau oleh Bambang. Pelanggaran. Alfredo Figueroa masih terus mencari celah untuk bisa membuat gol untuk Persitara Jakarta Utara. John Takbur Songkali. Taufik Kasrun kali ini. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Sebuah percobaan dari Taufik Kasrun masih berada di atas gawang dari Hendro Kartiko. Ya, kita lihat bagaimana Jepang bersiap-siap masuk. Agus Indra Kurniawan menggantikan M. Ilham. Pergantian pertama dilakukan oleh Coach Danur Windo. Sentuhan pertama dari Agus Indra Jepang Kurniawan. Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo. Gagal Greg. Kali ini bola dikuasai oleh John Takbur Songkali. Johnny Eko Budi. Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai kepada Johnny Eko Budi. Belakang dia. Dedi Mulyadi kepada Taufik Kasrun. Agus Budiman kali ini. Marzuki kembali ke pos asalnya di sektor sebelah kiri. Pelanggaran terjadi. Hariman Siregar terhadap Robertino Puliara. Ya, terlihat memang sedikit pelanggaran yang sangat keras dilakukan oleh Hariman Siregar. Memang pemain satu itu kita tahu bahwa merupakan tukang jagal untuk Persitara dan dia merupakan pemain gelandang bertahan yang sangat-sangat keras dan kita tahu mempunyai kualitas cannonball yang sangat baik juga. Greg Nokolo kali ini masih Greg Nokolo. Tarik menarik dia. Pelanggaran tadi. Kita kenal Dedi Mulyadi adalah tipikal back yang juga sangat-sangat ulet. Dan untuk menghentikan pergerakan yang stylish dari Greg Nokolo, diperlukan memang ketekunan di situ. Johnny Eko Budi. Rahmat Rifai mencoba tadi untuk memberikan umpan. Ya, sangat sulit memang kita lihat bagaimana panjangnya kaki dari Ebanda tidak bisa dilewati oleh Poci tadi. Kembali kali ini sebuah tendangan dari Agus Budiman. Sapu saja bola. Ya, hasil intercept tadi dari Agus Indra Kurniawan.
Ya, sejauh ini kita lihat bagaimana pertahanan daripada pemain Persija begitu lugas. Mereka selalu disiplin dalam bertahan dan belum ada pun sedikit celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Persija Utara untuk mencetak gol. Ya, disiplin dan juga dengan kolektivitas yang terjaga tentu saja. Kita menantikan gol BP mungkin. Atau mungkin juga golnya Poci. Ya, Rudolf EBNJ kita lihat berebut bola dia dengan Jepang. Taufik Asrun. Aliudin kali ini. Masih Aliudin. Greg Nokolo. Pelanggaran di depan wasit Purwanto bagaimana tadi. Greg Nokolo mendapatkan sebuah pelanggaran dari Johnny Eko Budi. Wawan Dermawan. Ada Dedi Mulyadi, ada Hariman Siregar, ada Johnny Eko Budi, pagar untuk Persitara Jakarta Utara, dan juga ada Bambang Pamungkas dan Ismet Sofyan di depan bola. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Jarak yang cukup jauh dari gawang. Bersiap-siap kali ini. Bambang Pamungkas masih berada di atas gawang dari Wawan Darmawan. Ya, akurasi yang belum begitu terjaga dari Bambang. Placing yang dilakukan jauh tinggi sekali. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persija Jakarta. Taufik Asrun terus-menerus menahan gempuran anak-anak Persija Jakarta. Ismet Sofyan akan lakukan lemparan ke dalam kepada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Kali ini Ismet Sofyan kembali berikan kepada Agus Indra Kurniawan. Masih Agus Indra Kurniawan. Datang kali ini Ponario Astaman. Greg Nokolo. Leo Saputra. Belum juga berhasil. Persija Jakarta. Alfredo Figueroa kali ini meninggalkan lapangan permainan tadi. Bola yang coba ditahan oleh Leo Saputra. masih ada 20 menit ke depan dan masih ada kesempatan tentu saja buat Persitara untuk bisa mencetak gol, menyeimbangkan keadaan. Tapi statistik bicara dari 4 pertemuan sebelumnya untuk derby 2 tim ibu kota ini, anak-anak Persija Macan Kemayoran leading dengan 2 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 kemenangan untuk Persitara Jakarta Utara. Dan itu kita tahu bahwa pada saat itu Persija dikalahkan di kandangnya itu di Kamal Muara. Ya. Dengan skor 2-1 dengan 2 bomber yang sudah hijrah. Apakah dengan 2 gol yang datang begitu cepat, begitu mudah untuk anak-anak Persija meruntuhkan moral Persitara Jakarta Utara? Atau ini imbas dari sesuatu yang statusnya non teknis yang melanda anak-anak Persitara Jakarta Utara? Ya, sebagai mantan pemain saya pikir kendala itu memang ada sedikit pengaruh. Mungkin karena kita tahu memang siapa yang bermain dan tidak mengharapkan sesuatu dari hasil keringat yang dikeluarkan Bung Diman. Betul. Leo Saputra kali ini kepada Ponario Astaman. Kita lihat bagaimana Leo Saputra masih kali ini menguasai bola. Ada Rudolf EBNJ yang langsung saja menutup pergerakan dari Leo Saputra yang melakukan overlapping untuk Persija Jakarta. Ponario Astaman. Tarik menarik kita lihat Greg Nokolo. Dengan Dedi
sedikit kerepotan Dedi bagaimana memang Greg mempunyai teknik untuk melindungi bola juga yang sangat-sangat baik. Ya. Dan sangat sulit ya direbut bola dari kakinya. Ball skill yang juga mumpuni dari Greg dan satu kesempatan Ya betul. dengan jarak tembak yang juga ideal. Ada Ismet di situ. Herman Abanda pun maju, kita lihat. Ismet Sofyan sudah lakukan kembali peluang dan Herman Abanda gol! Herman Abanda yang maju berhasil mencetak gol ketiga bagi Persija Jakarta, unggul atas Persitara Jakarta Utara dalam derby ibu kota di Bola Senin Super. Ya, lewat sebuah scrimmage, lewat sebuah assist yang sangat spesialis dari Ismet Sofyan, kita lihat. Dan Herman memaksimalkan satu bola yang bergulir liar di depan mulut gawang Wawan Darmawan. Ada warna keberuntungan di situ, Ya. tapi paling tidak Herman Abanda bisa memaksimalkannya dengan sebuah gol. Dan perlu di-underline adalah assist yang menarik dari Ismet Sofyan. Ya, terlepas dari asis yang dilakukan oleh Ismet, kita lihat tadi bagaimana sebenarnya Greg juga udah berusaha melakukan heading. Ya. Namun heading tidak mengarah ke gawang dan lebih mengarah kepada Ebanda yang datang dari belakang. Dan memang sedikit keberuntungan dengan menjatuhkan badan. Ebanda mampu mencetak gol ketiga untuk Persija yang semakin meruntuhkan mental dari anak-anak Persitara. Ya, sepertinya begitu. Leonard Tupamahu kali ini langsung saja menuju kepada Bambang Pamungkas. Berhasil direbut oleh Agus Budiman. Terjadi perebutan, bukan sebuah pelanggaran. Hariman Siregar kali ini kembalikan kepada Agus Budiman. Jontak Borsongkali kepada Rahmat Rifai. Kembali Jontak Borsongkali, sebuah tendangan kali ini. Kembali penyelamatan dari seorang Hendro Kartiko untuk yang ketiga kalinya terbang dia. Ya, sebuah keputusan yang cepat dari John Takbor. Kita lihat ini dan melepaskan tendangan keras dengan akurasi yang juga terjaga. Dan Hendro juga dengan cepat memberikan sebuah reaksi yang bagus dan sepak pojok. John Takbor di situ. Kembali kali ini berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Sebuah sundulan dari Rudolf Ebenji. Kita tahu dari 4 derby sebelum ini tidak pernah Persitara tidak pernah mencetak gol. Selalu ada gol dari Persitara. Dan kalau saja derby kelima ini tanpa gol dari Persitara, berarti ini melengkapi kekalahan mereka. Sekaligus juga penderitaan mereka. Ya. Taufik Asrun. Alfredo Figueroa. Rahmat Rifai kali ini. Masih Rahmat Rifai, kita lihat. Liak-liuk Rahmat Rifai. Peluang kali ini Jontak Borsongkali. Masih Jontak Borsongkali dan sebuah tendangan. Dan kita lihat bagaimana penyelamatan kembali dari seorang Hendro Kartiko. Pelanggaran Poci untuk sebuah bola yang sudah dalam sergapan Hendro. Tapi paling tidak scrimmage di depan gawang Hendro yang bermula dari John Takpor. Kita lihat dan Alfredo di situ. Ya, satu refleks yang kita lihat hampir saja mati langkah gerak daripada Hendro Kartiko, namun dia masih mampu untuk menghalau laju bola yang mengarah ke gawangnya. Dan kita lihat bagaimana di sini kembali kesigapannya yang akhirnya dilanggar oleh Rahmat Rifai. Memasuki usia yang sudah berkepala tiga, kita melihat kecepatan yang dimiliki Hendro Masih terjaga. masih terjaga. Ya. Kembali kali ini peluang dari Persitara Jakarta Utara dipatahkan oleh Hendro Kartiko. Onario Astaman. Rudolf Ebenji untuk Persitara Jakarta Utara. Alfredo Figueroa, back heel dia kepada Jontak Borsongkali. Masih Jontak Borsongkali kali ini berada dalam kotak penalti. Sebuah sapuan tadi coba dilakukan oleh Ismet Sofyan, melintir, menghasilkan sepak pojok. Pantas kita memberikan satu acungan jempol untuk pergerakan yang tidak pernah lelah dari John Takpor. Dengan skill individu dan
Ini dia sebuah sepak pojok dan lagi-lagi dieksekusi oleh John Takpor. Ya, saya setuju. Yang dikatakan Bung Hardiman bahwa memang benar sekali. John Takpor pemain yang satu itu tidak kenal lelah. Selalu walaupun mereka sudah tertinggal dengan skor 3, Ya. dia tetap berusaha untuk memberikan Kontribusi. yang baik untuk timnya. Dan kita lihat memang pemain yang satu ini sedikit merepotkan pertahanan dari Persija. Namun sayang memang backup dari rekan-rekannya masih kelihatan belum ada. Ya, dan paling tidak pergerakan solo dari John Takpor kerap merepotkan lini belakang Persija. Bahkan sampai memerlukan 2-3 pemain Ya. untuk membendung gerakan solo dari John Takpor. Greg, gelandang stylish. Ya, Gangga Mudana bersiap-siap masuk. Gantikan Aliudin. Gattuso-nya Persija. G bisa Gangga, G bisa Gattuso. Ya, dengan masuknya Gangga kita lihat kelihatannya dan Nurindo ingin mengamankan skor yang ada dengan Ya. menambah pemain bertahan di lini tengah. Dan siapakah yang akan didorong ke depan untuk menemani Bambang? Apakah Greg ataupun juga mungkin Agus Indra yang memang sebelumnya adalah seorang striker? Ya. Tapi paling tidak ada nafas untuk lebih memelihara keunggulan sementara 3-0 ini dalam sisa 11 menit ke depan untuk waktu reguler. Lepas ke dalam kali ini untuk Persitara Jakarta Utara. Kembali lagi dari sektor sebelah kanan. Masih berhasil dipatahkan dan masih untuk Persitara Jakarta Utara. Tadi sentuhan pertama dari Gangga Mudana. Alfredo Figueroa. Pelanggaran kali ini. Peluang untuk Persitara Jakarta Utara. Lebih banyak. Ya, sentuhan kedua mendapatkan kartu kuning dari wasit Purwanto terhadap Gangga Mudana. Ya memang tadi sedikit agak tinggi Gangga mengangkat kaki dan menendang. Tapi yang pasti ini sesuatu yang merugikan buat Gangga dan juga buat tim secara keseluruhan. Sebenarnya tidak ada gunanya dengan sampai mendapat kartu kuning dengan hal yang sangat sepele. Ya, apabila memang dia harus melakukan kartu kuning untuk melindungi gawang yang sudah hampir mungkin hampir diciptakan gol dari lawan. Saya pikir ini sangat merugikan memang. Dan kita tahu ini adalah kompetisi dengan sistem kompetisi penuh, Ya. di mana rotasi dan kesiapan pemain diperlukan di sini. Ada Deddy Mulyadi dan juga John Tabor Songkali. John Tabor Songkali kali ini peluang. Kembali berhasil diamankan oleh Ismet Sofyan. Boleh mengarah kepada Rahmat Poci Rifai. Rekor dalam jumlah peraihan sepak pojok. Kita nantikan golnya. Kembali berhasil. Untuk sementara pertahanan Persija menahan gempuran anak-anak Persitara Jakarta Utara. Kembali John Tabor Songkali. Umpan ke tengah. Bagus! Sebuah peluang dan akhirnya sebuah gol tercipta oleh Rudolf Ebenje yang membuat tradisi gol terjadi dalam derby ibu kota dilanjutkan di malam hari ini dalam derby ibu kota di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kita angkat topi untuk John Takpor yang tidak pernah lelah berhenti mensuplai bola, dan ini dia Ebenje Rudolf yang juga tetap optimis, merangsek naik, meninggalkan posnya dan sundulannya mempertahankan tradisi tidak ada gol dalam setiap derby dua tim ibu kota ini. Kosong, di mana Ismet Sofyan. Ya, sangat menarik dari kita bagaimana heading belakang yang dilakukan oleh Rahmat Poci mampu diselesaikan oleh Ebenje yang kita tahu sebenarnya Ebenje kerap sekali naik apabila bola-bola mati untuk melakukan heading, namun ini adalah bola game set play yang sangat-sangat ya kita lihat bola jalan dan akhirnya dia berada di situ, dan saya pun tidak menyangka bagaimana posisi yang dimainkan oleh seorang Ismet Sofyan. Sama sekali tidak ada pengawalan untuk pergerakan Ebenje tadi. Luput, dan ini sebuah kesalahan saya pikir untuk lini belakang Persija Jakarta. Dan mungkin juga sudah sedikit hilang konsentrasi di menit akhir ini. Sepertinya demikian.
Kembali kali ini, anak-anak Persitara Jakarta Utara mencoba memaksimalkan peluangnya walaupun waktu terus berjalan. Alfredo Figueroa, Gangga Mudana untuk Persija Jakarta kali ini. Ponario Astaman tadi. Ya, kembali lagi pelanggaran bahaya tentunya untuk Leonard Tupamahu. Kembali, John Takbor Songkali berada di depan bola. Sang spesialis untuk bola-bola mati. John Takbor Songkali membentuk misar gawang dari Hendro Kartiko. Keras dan akurat, walaupun masih mengenai mistar dari Hendro Kartiko, tendangan dari John Takbor Songkali. Ya, luar biasa sekali bagaimana tendangannya sangat-sangat keras. Dan kita lihat akurasi masih tetap terjaga memasuki menit ke-84. Kita lihat bagaimana Songkali yang masih dengan stamina seperti di babak pertama dia bermain. Dengan konsistensi yang juga terus terjaga. Saya pikir kalau ada pemilihan man of the match, John Takbor layak kita hadiahi itu. Setuju. Kita lihat dan lambat, begitu keras dan bola melengkung. Benar-benar dengan akurasi yang bagus. Hanya soal keberuntungan. Ya, Hanya soal Dewi Fortuna. kita lihat bagaimana begitu kesalnya John Takbor. Kembali lagi kali ini. Masih berhasil diamankan tadi oleh Leonard Tupamahu. Bola yang berusaha dibawa oleh Rahmat Rifai ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi penjuru. 11-1. Laskar Sipitung terhadap Macan Kemayoran. Kembali sebuah sundulan dari Rudolf Ebenje. Kita lihat tadi bagaimana lini belakang Persija tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Ebenje terus dimonitor oleh Banda Herman. Jepang, duel udara tadi. Taufik Kasrun kali ini. 5 menit terakhir. Taufik Kasrun langsung saja umpan panjang menuju Rahmat Rifai atau juga Alfredo Figueroa. Herman Abanda menuju Greg Nokolo tadi. Wawan Dermawan kali ini menguasai bola. Leonard tadi. Kembali serangan. Ada Herman Abanda, John Takbor Songkali. Duel dengan Gangga Mudana. Kali ini Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara kali ini menguasai bola. Terus Robertino Puliara. Agus Indra. Robertino Puliara kembali. Gangga Mudana. Meninggalkan lapangan permainan. Perebutan dalam kotak penalti. Hendro Kartiko kali ini menguasai bola sepenuhnya untuk Persija Jakarta. Johnny Eko Budi. Robertino Puliara.
Masih Robertino Puliara. Greg Nokolo kali ini. Oh, Langsung bagus. saja maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Lebih dekat kepada Wawan Dermawan. Leonard. Robertino Puliara kepada Leo Saputra. Greg Nokolo. John Takbur Songkali kali ini. Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai. Beradu sprint dengan Herman Abanda. Masih Rahmat Rifai. Gagal dia melewati Herman Abanda. Cukup tangguh kita lihat bagaimana Herman Abanda terus memarking pergerakan bagus dari Poci. Kita melihat bagaimana Poci tetap penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan penetrasi ke areal penalti Persija Jakarta. Ahmad Marzuki kali ini. Maksudnya kepada Agus Budiman. Robertino Puliara. Herman Abanda. Kurang dari 2 menit. Waktu normal. Derby Ibu Kota. Di bola Senin Super. Kembali lagi tekanan. Dapat diamankan oleh Leo Saputra. Dedi Mulyadi. Ada Greg Nokolo membantu pertahanan. Masih Dedi Mulyadi. Leonard kali ini. Berhasil direbut kembali. Ada Gangga Mudana. Greg Nokolo. Hariman Siregar. Rahmat Rifai. Kali ini Ahmad Marzuki kepada John Takbur Songkali. Sebuah tendangan dari John Takbur Songkali. Berhasil direbut tadi bola. Sebuah intercept yang bagus dari John Takbor. Tetapi dengan finishing touch yang tidak maksimal. Satu bola terobos dari Marzuki dan melebar di samping kanan gawang Hendro. 2 menit tambahan waktu. Derby Ibu Kota. 2 kali 60 detik. Kesempatan untuk Persitara Jakarta Utara untuk bisa menyamakan kedudukan. Kembali kali ini menuju ke dalam kotak penalti. Ada Hendro Kartiko. Sedikit menari Hendro. Layaknya seorang Penari balet ya. Ismet Sofyan kali ini. Masih Ismet Sofyan. Herman Abanda. Kembali lagi kepada Ismet Sofyan. Herman Abanda. Ada John Takbur. Herman Abanda kembali. Ponario Astaman. Umpan kali ini. Ya, kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat. Ponario Astaman. Johnny Eko Budi. Ahmad Marzuki. Langsung saja masuknya kepada Alfredo Figueroa. Lebih dekat kepada penjaga gawang. Hendro Kartiko, kita juggling dia. Ya, Gangga Mudana. Meringis kesakitan. Bertabrakan dia dengan Hariman Siregar. Ya, sebuah ayunan kaki kanan dari Hariman mengenai tulang kering kanan dari lutut sepertinya. Ya, sepertinya akan menjadi sukses pertama buat Coach Danur Windo di Jarum Indonesia Super League malam hari ini dalam derby prestisius, Ya. derby Ibu Kota. Sebuah awal yang bagus, tapi sederet ujian masih tetap terbentang di depan.
Baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluitnya menandakan derby ibu kota. Di bola Senin Super berakhir dengan kedudukan akhir adalah 1-3. Persija Jakarta menaklukkan saudara mudanya Persitara Jakarta Utara. Di mana gol dari Persija Jakarta dicetak oleh Greg Nokolo, Aliudin dan juga Herman Abanda.